bahwa di dalam Islam tidak ada istilah membuat jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang mereka tujuannya untuk membuat negara atau memberontak kepada penguasa. Ini nggak dibenarkan oleh syariat Islam. Ini ada istilah bikin jamaah-jamaah, tidak ada. Jamaah yang satu, yaitu jamaah yang kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Nabi memerintahkan kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, disuruh kita tinggalkan semuanya, firqah-firqah yang ada. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa yang paling penting yang harus kita perhatikan, meskipun pemimpin kita zalim, dan ini juga dialami oleh sahabat, dialami juga oleh tabi'in, dialami juga oleh a'immatul mujtahidin, pemimpin mereka, penguasa mereka zalim. Penguasa mereka zalim. Zamannya Imam Ahmad, kemudian zamannya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tapi mereka tetap mendengar, mereka tetap taat. Dan kita ingat kewajiban kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah. Dan tujuan yang paling besar yang Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kadang-kadang orang mengatakan, apa kita biarkan kezaliman yang ada? Kita tidak biarkan kezaliman. Kita merubah kezaliman diri kita dulu, kita perbaiki. Kezaliman keluarga kita, kezaliman masyarakat, dengan kita mendakwakan mereka ke jalan yang benar. Jadi kadang-kadang orang, apa kita biarkan kezaliman? Sekarang apakah antum mampu untuk merubah? Tidak akan mampu. Apakah antum 1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang tidak mampu untuk merubah? Kalau mereka juga mau rubah, yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yaitu dengan apa? Dengan menjelekkan penguasa, dengan memberontak. Ini maksiat. Karena apa? Menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya. Kita tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberontak pada penguasa. Tidak dibenarkan. Tidak boleh kita keluar dari penguasa yang ada. Tidak boleh. Ini nas, dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih, dan itu yang dipahami oleh para sahabat ridwanul majma'in. Dan ini banyak sekali penjelasan tentang masalah ini di dalam kitab-kitab para ulama tentang wajibnya kita taat kepada ulil amri. Jadi tentang taat kepada ulil amri ini banyak dalilnya. Saya akan sebutkan beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulul amri. Sebab ahlu sunnah ini mengajak umat ini untuk taat kepada ulul amri dan tidak boleh memberontak kepada ulul amri. Dalam hadis Ubadah bin Samit, da'ana Rasulullah SAW fabaya'nahu fakana fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa maqrahina wa usrina wa yusrina wa atharatina 'alaina wa alla nunazi al-amru ahlah wa alla nunazi al-amru ahlah qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhanun. Rasulullah SAW memanggil kami, lalu kami membaiat beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam keadaan sulit maupun mudah. Bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingan dirinya, mengalahkan kepentingan kami, mengalahkan kepentingan rakyat, dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangannya. Sesungguhnya beliau bersabda, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ubadah bin Samit. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, berarti ia tidak taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang tidak taat kepada amirku, maka ia tidak taat kepadaku. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah,
lawan dari mendengar dan taat, lawannya memberontak. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Lawan dari mendengar dan taat memberontak, dan memberontak kepada pemerintah, memberontak pada penguasa Islam, pemerintah Islam adalah ciri dari Khawarij. Memberontak kepada pemerintah Islam adalah ciri dari Khawarij. Kata Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah, kata beliau, setiap orang yang memberontak kepada imam atau pemerintah kaum muslimin, mereka adalah Khawarij. Dia telah memecah belah persatuan kaum muslimin, menentang sunnah, serta matinya seperti mati jahiliyah. Di dalam kitab Syarh Sunnah halaman 76 nomor 33 yang ditahqiq oleh Syekh Abu Yasir Ar-Raddadi. Kemudian dijelaskan oleh Syahrastani, Syahrastani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, kata beliau, setiap orang yang memberontak kepada imam yang telah disepakati oleh kaum muslimin, maka mereka disebut Khawarij. Yang memberontak ini disebut Khawarij. Sama saja apakah dia memberontak di masa sahabat kepada Khulafaur Rasyidin, atau dia memberontak di masa tabi'in, atau di masa para imam pada setiap zaman. Antum lihat, pada setiap zaman. Kalau orang memberontak, maka dia dikatakan Khawarij. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama Ahlus Sunnah tentang masalah ini. Dan pemberontakan ini yang pertama kali adalah dimulai dengan Khawarij. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada para sahabat, kalau seandainya aku bertemu dengan mereka pada masanya Khawarij, aku akan bunuh mereka, kata Rasulullah. Tidak ada firqah yang sesat yang Nabi akan membunuh mereka kecuali Khawarij. Sampai Nabi mengatakan, la in adraktuhum la'aqtulannahum qatla Thamud. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Thamud. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, menunjukkan jeleknya Khawarij. Dan setiap zaman ada, termasuk pada masa sekarang juga. Orang-orang yang memberontak pada pemerintah dan menganjurkan untuk keluar dari pemerintah, memberontak, inilah ciri-ciri daripada Khawarij. Dan akibatnya apa memberontak itu? Akibatnya terjadi kekacauan, terjadi kekacauan, tidak ada rasa aman, terjadi pertumpahan darah. Bahkan orang-orang yang tidak berdosa pun ikut tertumpah darahnya. Padahal darahnya seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan Nabi bersabda, la zawalu dunya ahwan indallahi min qatli rajulin muslim. Kata Nabi, la zawalu dunya ahwan 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Tirmidzi dan Nasai dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, kita tanyakan kepada mereka yang memberontak, apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Berapa puluh tahun mereka memberontak kepada penguasa, dan apa yang dihasilkan oleh mereka? Dari buku-buku yang mereka tulis, ceramah-ceramah yang mereka sampaikan untuk memberontak kepada penguasa, kemudian menghasung rakyat untuk memberontak kepada penguasa, apa manfaatnya? Puluhan tahun yang mereka lakukan, tidak ada perubahan sama sekali. Baik untuk diri mereka, maupun untuk pemerintah, maupun untuk rakyat, nggak ada perubahan sama sekali. Yang ada kekacauan demi kekacauan, yang ada kerusakan demi kerusakan, yang ada pertumpahan darah, dan yang ada kebencian, dan mendoakan kejelekan kepada penguasa. Padahal sebaliknya, kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku mempunyai doa yang makbul, aku akan doakan kepada penguasa. Karena apa? Karena penguasa ini baik, baik seluruh rakyatnya. Kalau penguasa jelek, jelek semua rakyatnya. Makanya kalau aku punya doa-doa yang makbul, maka aku akan doakan kepada siapa?